Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang data mining. Data mining adalah penambahan atau penemuan informasi baru dengan pencarian pola atau aturan tertentu dari jumlah data yang sangat besar. Sebenarnya data mining merupakan suatu langkah dalam proses knowledge discovery in database. Knowledge discovery sebagai suatu proses terdiri atas pembersihan data, integrasi data, pemilihan data, transformasi data, dan data mining. Kerangka proses data mining yang akan dibahas tersusun atas 3 tahap, yaitu pengumpulan data, transformasi data, dan analisis data. Proses tersebut diawali dengan pre-processing yang terdiri dari pengumpulan data untuk menghasilkan data mentah atau raw data yang dibutuhkan oleh data mining, yang kemudian dilanjutkan dengan transformasi data untuk mengubah data mentah menjadi format data yang dapat diproses oleh kakas data mining. Contoh misalnya, melalui filtrasi atau agresi, hasil transformasi data akan digunakan oleh analisis data untuk membangkitkan pengetahuan dengan menggunakan teknik seperti analisis statistik, machine learning, dan visualisasi informasi. Tahapan data mining. Yang pertama, pembersihan data. Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau tidak relevan. Yang kedua yaitu integrasi data. Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam suatu database baru. Yang ketiga yaitu seleksi data. Data yang ada pada database seringkali tidak semuanya dipakai. Oleh karena itu, hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari database. Yang keempat yaitu transformasi data. Data diubah atau digabungkan ke dalam format yang sesuai untuk proses dalam data mining. Yang kelima yaitu proses mining. Proses mining merupakan suatu proses utama dan saat metode diterapkan untuk menentukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Yang keenam yaitu evaluasi data. Untuk mengidentifikasi pola-pola menarik ke dalam knowledge base yang ditemukan, dalam tahap ini, hasil dari teknik data mining berupa pola-pola khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesia yang ada memang tercapai. Tahapan terakhir dari proses data mining adalah bagaimana memformulasikan keputusan atau aksi dari hasil analisis data mining. Karena presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan yang bisa dipahami semua orang atau satu tahap yang diperlukan dalam proses data mining. Dalam presentasi ini, visualisasi juga bisa membantu mengomunikasikan hasil data mining. Kerangka proses data mining yang akan dibahas susun atas 3 tahap, yaitu pengumpulan data, transformasi data, dan analisis data. Di dalam pengumpulan data, dalam kerangka ini, proses dimulai dari pengumpulan data yang dihasilkan data mentah, kemudian ditransformasikan sehingga menghasilkan file yang dapat dibaca oleh tools data mining. Tahapan yang kedua yaitu transformasi data. Dalam proses transformasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu filtrasi dan konversi atribut. Yang ketiga yaitu analisis data. Proses analisis data dengan penerapan teknik data mining dapat dilakukan melalui analisis statistik atau dengan pendekatan machine learning. Analisis data, pembelajaran, dan pendekatan machine learning akan menggunakan teknik yaitu association rules, clustering, dan classification. Association rules atau infinity analysis berkenaan dengan studi tentang apa bersama apa. Sebagai contoh, dapat berupa studi transaksi di supermarket. Misalnya, seseorang membeli susu bayi juga membeli sabun mandi. Pada kasus ini, berarti susu bayi bersama dengan sabun mandi. Karena awalnya berasal dari studi tentang database, transaksi pelanggan untuk menentukan kebiasaan suatu produk
dibeli bersama produk apa saja, maka aturan asosiasi juga sering disebut dinamakan market basket analysis. Aturan asosiasi ini memberikan informasi tersebut dalam bentuk if then atau jika maka. Aturan ini dihitung dengan sifat probabilistik, bentuk umum aturan dari association rules. Untuk menghasilkan algoritma yang efisien, pentingnya tidaknya suatu aturan asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter. Support, yaitu presentasi combination item tersebut dalam database, dan confidence, yaitu kekuatan hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Ada beberapa algoritma yang sudah dikembangkan mengenai aturan asosiasi, namun ada suatu algoritma klasik yang sering dipakai, yaitu algoritma a priori. Ide dasar dari algoritma ini adalah dengan mengembangkan frequent items dengan menggunakan satu item dengan secara rekursif, mengembangkan freq items dengan 2 item, 3 item, dan seterusnya hingga freq items dengan semua ukuran. Education data mining adalah suatu teknik penerapan data mining dalam sistem pembelajaran berbantuan komputer. Pada proses adalah diawali dengan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan transformasi data dan diakhiri dengan analisis data. Dalam pengumpulan data yang mesti didefinisikan atau suatu model interaksi antara pelajaran sistem, pengumpulan data yang pembelajaran yang diamati. Kemudian, data yang harus terekam dari suatu proses pembelajaran yang mati. Kemudian, model interaksi pembelajaran sistem tersebut dapat tersusun atas beberapa lapisan untuk memungkinkan penangkapan data yang lebih kaya. Transformasi data mengubah data mentah menjadi dataset yang siap dilakukan penghitungan untuk selanjutnya dianalisis. Pengertian NLP. NLP adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pemahaman dan pengolahan bahasa manusia secara alami. Tujuan utama NLP adalah memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan manusia dengan cara yang lebih alami, seperti memahami teks, ucapan, dan bahasa manusia lainnya. NLP mencakup berbagai teknik seperti tokenisasi, pemeriksaan teks, stemming, lemmatizasi, analisis sentimental, dan ekstraksi informasi. Di sisi lain, text mining adalah proses penemuan pola dan informasi yang berharga dari teks yang tidak terstruktur. Tujuan utama text mining adalah mengubah teks yang tak terstruktur menjadi informasi terstruktur yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Proses NLP melibatkan beberapa langkah penting untuk memahami dan memproses teks. Pertama, teks harus ditokenisasi, yaitu membaginya menjadi unit-unit terkecil seperti kata atau kalimat. Dalam NLP, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan, termasuk metode statistik seperti model bahasa dan probabilitas. Metode berbasis aturan seperti analisis tata bahasa, pembelajaran mesin atau machine learning untuk klasifikasi dan pengenalan entitas, serta jaringan saraf tiruan untuk tugas-tugas seperti pemilihan bahasa dan terjemahan mesin. Untuk proses text mining melibatkan serangkaian proses untuk menggali informasi dari teks yang tak terstruktur. Proses pertama dalam text mining adalah pengumpulan dan pengolahan teks, di mana teks yang relevan terkumpul dan disiapkan untuk dianalisis. Kemudian, processing text dilakukan untuk membersihkan teks dari karakter-karakter yang tidak penting dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Meskipun NLP dan text mining sering terkait dengan pemrosesan teks, ada perbedaan penting di antara keduanya. NLP lebih berfokus pada pemahaman dan pengolahan bahasa manusia secara alami, sedangkan text mining berfokus untuk menggali informasi yang berharga dari teks. NLP bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih
dan tentang teks, sementara text meaning bertujuan untuk mengubah pola dan wawasan dari teks yang tak terstruktur. Untuk contoh penerapan NLP adalah dalam proses bahasa alami seperti sistem virtual yang dapat memahami perintah suara pengguna, memberikan respon yang tepat. NLP juga digunakan dalam analisis sentimen untuk memahami sentimen positif atau negatif dari teks seperti ulasan pelanggan. Contoh penerapan teks meaning dalam analisis data teks seminar seperti analisis media sosial untuk memahami opini dan tren pengguna. Teks meaning juga digunakan dalam penambahan informasi dari dokumen teks seperti pengalihan wawasan dari artikel berita atau laporan penelitian. Korelasi dan regresi merupakan pengukur statistik yang digunakan untuk memberikan hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat diartikan sebagai suatu pengukuran yang digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel. Jika penurunan suatu variabel menyebabkan kenaikan variabel lain, maka kedua variabel tersebut dikatakan berkorelasi langsung. Begitu pula jika peningkatan suatu variabel menyebabkan penurunan variabel lain atau sebaliknya, maka variabel-variabel tersebut dikatakan berkorelasi secara tidak langsung. Regresi dapat diartikan sebagai pengukuran yang digunakan untuk mengukur bagaimana perubahan suatu variabel akan mempengaruhi variabel lain. Regresi digunakan untuk mencari sebab dan akibat antara dua variabel. Analisis korelasi dan regresi dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan angka secara grafis. Analisis korelasi dan regresi dapat divisualisasikan menggunakan scatter plot. Pada dasarnya, ada dua tipe model regresi, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Simple regression adalah ketika hanya satu model independen yang digunakan untuk memprediksi dependen variabel, bisa berupa linear maupun non-linear. Misalnya, memprediksi harga mobil hanya dengan berdasarkan engagement saja. Multiple regression atau regresi berganda adalah ketika ada lebih dari satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen, misalnya memprediksi harga model berdasarkan engagement dari body style, horsepower, dan sebagainya. Sering dilakukan jika kita ingin menemukan klaster dari sebuah dataset, tidak seperti klasifikasi di mana setiap data sudah memiliki label alias sudah ditemukan kelasnya. Dalam clustering, data yang tidak berlabel umumnya banyak digunakan untuk segmentasi. Proses segmentasi biasanya tidak dapat dikerjakan dengan mudah untuk data dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alias analisis untuk membagi data tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Algoritma clustering terbagi menjadi 3 jenis, yaitu partition-based clustering, hierarchy clustering, dan density-based clustering. Partition-based clustering merupakan kelompok algoritma clustering yang menghasilkan bagian-bagian yang lebih kecil atau klaster-klaster seperti gambar ilustrasi atas contoh algoritma jenis Yantaka-Means, Median, atau Fuzzy-Means. Algoritma ini relatif efisien dan digunakan untuk data dengan jumlah sedang dan besar. Jenis algoritma hierarchy clustering. Algoritma ini menghasilkan pohon-pohon cluster, misalnya agglomerative dan divisive algoritma. Ini sangat intensif dengan secara umum baik digunakan dataset berukuran kecil alias tidak terlalu mengandung banyak data. Yang terakhir, density-based clustering menghasilkan klaster-klaster sesuai kehendak. Karena membentuk klaster sesuai kehendak, algoritma ini bekerja dengan baik ketika berurusan dengan noise yang ada di dataset atau ketika ada data yang tidak masuk ke klaster manapun.